Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya ya di pertemuan ke-15, pertemuan ke-15. Di sini pertemuan 15 yaitu mata kuliah dari Farmasi Rumah Sakit Teori ini kita akan belajar tentang materi bagaimana sih penanganan obat dengan kategori kewaspadaan tinggi. Yang sudah Anda tahu semuanya, kita sudah belajar mulai pertemuan pertama ya, sampai pertemuan ke-14. Kita sudah tahu bagaimana sih farmasi itu, kemudian tugas-tugas farmasi di rumah sakit, di lingkup TTK ya, kemudian kira-kira apa saja sih hal-hal yang perlu diwaspadai untuk bisa meminimalkan dari kejadian medication error. Yaitu salah satunya itu ada bagaimana cara farmasi dalam penanganan obat dengan kategori kewaspadaan tinggi. Karena obat-obat kewaspadaan tinggi ini dia memberikan resiko yang cukup berbahaya apabila tidak dilakukan penanganan mungkin dari segi penyimpanannya, penggunaannya itu tidak sesuai dengan aturannya. Baiklah, saya akan mulai ya materi ini. Jadi pengembangan pengelolaan obat. Jadi pengembangan kebijakan pengelolaan obat itu adalah tujuannya untuk meningkatkan keamanan, meningkatkan safety, baik dari safety dari pasien maupun safety dari tenaga kesehatannya. Sehingga khusus obat-obat yang perlu kewaspadaan tinggi, yaitu contohnya adalah high alert medication, jadi pengobatan yang perlu pengawasan tinggi high alert, itu perlu mendapatkan prioritas penanganan khusus. Jadi high alert medication itu adalah merupakan obat yang harus diwaspadai karena sering menyebabkan terjadinya kesalahan atau kesalahan serius atau sentinel event atau juga sampai kesalahan yang berisiko tinggi yang bisa menyebabkan reaksi yang tidak diinginkan. Nah ini kemudian kewaspadaan tinggi ini merupakan sejumlah obat yang memiliki risiko yang dapat membahayakan pasien. Ya, dari awal kan saya sudah jelaskan ya, obat-obat yang perlu kewaspadaan tinggi sehingga obat tersebut tidak digunakan secara keliru. Jadi digunakan sesuai dengan kebutuhannya oleh pasien tersebut. Jadi obat-obat yang perlu kewaspadaan tinggi itu nama lainnya itu adalah obat-obat yang tergolong dengan obat-obat kewaspadaan tinggi itu adalah contohnya obat-obat dengan nama obat yang bentuk penampakannya itu mirip dan namanya juga mirip. Jadi penampakannya, look-nya itu sama antara obat satu dan keduanya, dan juga pengucapannya itu hampir sama. Itu nama lainnya adalah Norum atau Lassa. Norum itu obat rupa ucapan mirip. Tapi kalau Lassa itu look alike, jadi penampakannya itu sama, sound alike, berarti pengucapannya itu hampir sama. Seperti itu. Dan juga selain obat yang pengucapannya sama dan penampakan sama, itu ada juga yang perlu kewaspadaan tinggi, yaitu adalah obat-obat dengan konsentrasi elektrolit yang cukup tinggi, yang bisa mengakibatkan bahaya atau resiko yang cukup tinggi. Contohnya itu misalnya obat-obat sitostatika. Obat-obat sitostatika ini obat-obat kemoterapi yang di mana obat tersebut kalau misalnya terkena sedikit oleh tangan kita, misalnya pada saat pencampuran itu bisa menyebabkan resiko reaksi yang tidak diinginkan. Atau misalnya kita salah memberikan obat tersebut, harusnya misalnya cisplatin tapi diberikan misalnya 5-fluorouracil misalnya. Itu sama-sama obat sitostatika, karena misalnya bentuknya mirip sehingga si farmasi tersebut salah dalam pengambilannya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Bukan hanya obat sitostatika ya, mungkin obat-obat yang elektronnya tinggi, contohnya misalnya KCL, kemudian D40. Nah, nanti kita akan belajar macam-macam apa saja sih obat high alert tersebut.
Jadi obat LASA atau penampakan sama dan pengucapan sama, itu obat-obat yang terindikasi merupakan LASA atau Norum harus mempunyai perhatian khusus terutama pada saat dispensing. Jadi pada saat dispensing, mengapa sih kok yang kita khususkan itu pada saat dispensing? Jadi untuk mendapatkan perhatian khusus bisa saja terjadi kesalahan dalam pengambilan obat. Ya, biasanya yang terjadi itu karena penampakannya mirip, pengucapannya mirip. Nah, itu akhirnya misalnya dengan banyaknya pasien yang datang ke rumah sakit tersebut, banyaknya pasien yang datang ke instalasi rumah sakit tersebut, sehingga mengakibatkan si farmasi itu kesalahan dalam proses dispensingnya, kesalahan dalam pengambilannya. Nah, menurut Permenkes RI nomor 169 garing Menkes per garing 8 2011 ya tentang keselamatan pasien di rumah sakit, di mana obat LASA, lookalike swab-like itu masuk ke dalam obat-obat yang perlu diwaspadai, yang sering menyebabkan terjadinya KTD atau kesalahan yang dapat menyebabkan risiko yang cukup tinggi seperti itu. Jadi sudah diatur oleh undang-undangnya ya di sini bahwa memang obat-obat tersebut itu perlu mendapatkan penanganan khusus, sehingga farmasi itu bagaimana caranya untuk membuat suatu kebijakan atau prosedur supaya kita itu sebagai farmasi tidak salah untuk mengambil dalam proses dispensingnya tersebut. Seperti itu. Kemudian obat-obat LASA. Obat-obat LASA adalah obat-obat yang mirip bentuknya. Misalnya miripnya dalam segi apa sih? Misalnya dalam segi bentuknya. Jadi bentuk awalnya misalnya kardusnya atau blisternya itu mirip, sama-sama kotak, kemudian sama-sama berwarna putih, kemudian tulisannya sama juga, tulisannya warna hitam, dan bahkan pengucapannya itu juga sama. Sehingga Kementerian Kesehatan itu perlu menerapkan strategi manajemen risiko untuk meminimalkan efek samping dari obat LASA tersebut dan dapat meningkatkan keamanan safety dari pasiennya. Jadi faktor risiko yang dapat dikaitkan dengan LASA, jadi faktor-faktor risiko yang bisa menyebabkan terjadinya kesalahan dalam pengambilan obat yang LASA ini, biasanya itu pertama, karena misalnya pertama tulisan dokter yang tidak jelas ya. Jadi misalnya yang maunya itu adalah amlodipin 5 mg misalnya. Kemudian yang 5 sama 10 itu ternyata dokternya cuma tulisannya erek-erek seperti itu. Ini tidak jelas. Nah, tapi saat ini kan sudah banyak rumah sakit yang sudah menerapkan namanya itu adalah e-resep, jadi elektronik resep. Jadi dokter tidak perlu menulis, tapi hanya mengetik di komputer aja, itu sudah langsung terlink pada farmasinya. Nah, itu yang meminimalkan terjadinya kesalahan. Kemudian pengetahuan tentang obat. Mungkin farmasi karena banyak sekali daftar obat ya, daftar obat yang digunakan di rumah sakit tersebut, yang namanya mirip-mirip, sehingga farmasi ini kurang tahu, kurang hafal obat apa aja sih, gitu. Jadi farmasi harus tetap mengupdate pengetahuan terkait obat. Kemudian produk obat yang baru yang dibuat pabrik ya karena pabrik farmasi itu kan banyak sekali. Jadi bukan hanya misalnya pabrik paracetamol hanya diproduksi hanya satu pabrik, tapi paracetamol bisa diproduksi sampai puluhan pabrik itu bisa. Nah, itu yang bisa menyebabkan LASA. Kemudian kemasan dan pelabelan yang mirip dari produk obat tersebut. Jadi kan antara pabrik itu kan biasanya tidak tahu, mungkin ya pabrik ini saya merasa enggak beda kok kemasannya sama yang pabrik satunya. Tapi ternyata menurut orang awam, menurut farmasi pada saat melihat produk tersebut sama, bentuknya sama, kemudian warnanya sama, penulisannya dengan tipe penulisan yang sama, nah itu. Kemudian kekuatan obat, bentuk sediaan dan frekuensi. Ya, karena kan beberapa obat sediaan obat itu kan dia mempunyai kekuatan yang bermacam-macam. Dan juga mempunyai bentuk sediaan yang bermacam-macam. Nah, itu yang bisa menyebabkan kesalahan atau faktor risiko dari LASA. Kemudian penanganan penyakit yang sama. Ya, memang karena beberapa guideline dari penyakit itu mempunyai
terapi pengobatan yang sama, seperti itu. Kemudian pengobatan klinis dari obat yang akan diberikan kepada pasien. Nah, ini obat-obat contoh ya, obat-obat lasa yang ucapannya itu mirip. Misalnya ini, allopurinol, kemudian bisa mirip juga sama haloperidol. Kalau kita tidak dengarkan dengan jelas, misalnya telepon ya kan biasanya farmasi ini antar ward-nya, jadi antar pelayan workstation dari pasien, dari ruangan per batch-batch-nya pasien dengan deponya itu harus berkomunikasi dengan telepon misalnya. Kalau misalnya kita tidak jeli allopurinol, tapi yang penerima dari deponya mendengarkan haloperidol, itu kan kedua obat ini kan jelas-jelas mempunyai beda antara indikasi tersebut. Kemudian lasik dengan losek, nah beda. Lasik itu diuretik, kemudian amitriptilin sama aminofilin, itu kan hampir sama. Amitriptilin, aminofilin sama. Kemudian Aptor sama Lipitor yang bersama. Jadi harus benar-benar diperjelas pada saat kita melakukan proses dispensing. Ini ya jadi ini loh bentuknya sama sekali sama persis, pabriknya sama, kemudian ini satunya hidralasin, satunya hidroksin. Padahal ini jelas-jelas dengan kandungan yang berbeda. Padahal pabriknya sama. Kenapa sih kok nggak dibikin penampakannya berbeda seperti itu? Kemudian yang ini obat antibiotik, satunya ceftazidin, satunya cefepime. Pabriknya sama-sama Sandoz. Nah ini. Nah akhirnya gimana cara penata laksanaannya? Akhirnya farmasi harus punya tanda di sini. Nah ini tanda careful check. Jadi harus berhati-hati dalam pengambilannya, harus dicek lagi, double check lagi seperti apakah benar antara yang diminta sama yang kita dispensing kita ambil itu benar atau tidak. Kemudian kemasannya mirip. Nah, ini. Sama ini ya omeprazol sama ceftriaxone. Satunya adalah obat untuk lambung, yang satunya adalah antibiotik. Berbeda jauh indikasinya, tapi penampakannya sama obat ini gitu. Pabriknya sama seperti itu. Hestapan. Terus Neparinos sama Rinovet, nah ini sama kan, ini sama-sama sirup, tapi beda. Kemudian obat dengan nama obat sama, kekuatan berbeda. Jadi nama obatnya sama, tapi dia punya kekuatan yang bermacam-macam. Yang tadi saya jelaskan amlodipin 5 sama 10, asiklovir 200 mg sama asiklovir 400 mg, seperti itu. Ini hestapan ya. Asiklovir 400 sama asiklovir 200 bersama. Jadi kita harus benar-benar jeli. Dan itu tadi caranya dari farmasi, kita harus beli label di obatnya tersebut. Supaya farmasi bisa warning, oh berarti saya harus cek nih, harus benar-benar lihat lagi nih obat yang diminta sama obat yang saya ambil ini sesuai atau tidak, seperti itu. Nah, satu lagi penanganan obat kategori NASA. Jadi bagaimana sih cara penanganannya? Jadi obat disimpan dengan tempat yang jelas perbedaannya, terpisah di antara satu dengan satu yang lainnya. Jadi jangan dicampur. Jadi satu wadah obat tersebut jangan diisi dengan beberapa obat. Jadi satu wadah ya satu obat aja. Dan itu ada sekatnya seperti itu. Nah ini kalau memang sama ya. Ini contohnya misalnya dextrose apa ini ya 50 ya misalnya ya sama ini apa ini. Nah ini ada tulisannya stop hack alert checking misalnya. Nah ini harus dicek ini loh penanda ini loh. Harus dilihat lagi. Kemudian beri label dengan tulisan obat yang jelas pada setiap kotak penyimpanan obat dan menampilkan kandungan aktifnya dari obatnya. Ini labelnya tadi. Nah, labelnya ini bisa ditempel di sini label, kemudian kita tulis lagi. Ini tempat obat apa sih? Kekuatannya berapa sih? Ditulis seperti itu. Dan ini label ini bukan hanya di kotak ini aja ya, tetapi di tiap-tiap obatnya itu juga ditempelin. Nah, nanti kalau misalnya hanya di sini, berarti kan hanya yang di depo aja yang sudah melakukan penanganan obat kategori LASA gitu. Tapi pada saat perawat atau farmasi yang di ruangan mengambilkan obatnya kan kita juga harus tempel lagi nih tabelnya ini supaya farmasi tersebut juga aware seperti itu.
Terus beri label, ini sudah ya. Nah, obat LASA diberi stiker yang berbeda. Contohnya, jadi stikernya tadi loh yang ada nama obatnya dan kekuatannya cari yang berbeda dengan obat yang lainnya. Terserah untuk warnanya kita sesuaikan dengan rumah sakit masing-masing ya. Kemudian jika obat LASA yang namanya sama tetapi tidak 3 kekuatan, misalnya kekuatannya berbeda, itu masing-masing kekuatannya beri label yang berbeda-beda juga seperti itu. Tapi tetap ditempelin stiker LASA tadi. Kemudian jika obat LASA nama sama tetapi ada 2 kekuatan yang berbeda, maka perlakuannya sama seperti LASA dengan nama, pokoknya intinya adalah obat LASA tersebut namanya sama, kekuatannya berbeda, itu wajib diberi warna yang berbeda dengan logo LASA tersebut. Kemudian tenaga farmasi harus membaca resep yang mengandung LASA dengan cermat. Jika tidak jelas, harus dikonfirmasi lagi kepada si penulis resep. Maksudnya obat ini apa sih dokter? Seperti itu, harus dipastikan lagi. Kemudian tenaga farmasi harus menyiapkan obat sesuai dengan yang tertulis di resep. Kemudian sebelum menyerahkan, kita harus cek lagi. Sebelum menyerahkan ke pasien, kita harus cek lagi. Sesuaikan antara resepnya sama obatnya itu. Yang kita serahkan sesuai enggak sih? Seperti itu. Dan juga perawat, kalau misalnya injeksi ya, perawat juga harus mengecek juga, baca etiketnya, baca rekam medis, surat perintah dari dokternya, apakah memang yang diminta adalah obat ini, seperti itu. Kemudian etiket obatnya harus jelas. Tanggalnya, nama pasiennya, nama obatnya, aturan pakai, dan juga jangan lupa stiker dari logo LASA-nya tersebut. Terus penerapan strategi untuk menghindari terjadinya kesalahan. Jadi penerapannya bukan hanya dari segi dispensing ya, bukan dari segi alur dispensing, tapi dari awal proses pengolahan farmasi itu kita juga harus tahu strateginya untuk menghindari obat LASA. Yang pertama adalah alur dari pengadaan. Yang kita tahu obat-obat di Indonesia ya ini kan banyak sekali. Jadi di bagian pengadaan harus juga meminimalkan ketersediaan dari beberapa kekuatan. Mungkin kalau misalnya tidak bisa beberapa kekuatan, kita harus ini misalnya kalau paracetamol ya udah pabriknya ini aja, jangan pabrik yang lain misalnya. Amoxicillin ya udah pabrik ini aja, jangan pabrik yang lain. Takutnya kalau berbeda pabrik dengan misalnya dengan kekuatan yang berbeda, dengan kekuatan berbeda tetapi bentuk yang sama itu akan menjadi terjadinya kesalahan lagi seperti itu. Terus penyimpanan yang sudah saya jelaskan tadi ya, diberi stiker ya per obatnya dan juga di tempat-tempat penyimpanannya itu. Atau di sini metode Tolman. Jadi metode Tolman ini kita gunakan untuk membedakan huruf yang tampaknya sama dengan obat yang mirip. Jadi kita berikan huruf kapital, huruf besar-besar di kata obat tersebut. Jadi kita perlu penekanan di situ. Nah, contoh ini, metformin dan metronidazol. Ini hampir sama cara pengucapannya. Bentuknya pun ada pabrik yang sama. Metformin sama metronidazol sama-sama blister, sama-sama berwarna jenis silver, ada garisnya itu, ada yang sama seperti itu. Nah, kita beri penekanan di tempat obatnya itu tadi. Met, for-nya ini adalah Tolman-nya ya, jadi kapitalnya min seperti itu. Atau metronidazol, jadi perlu penekanannya. Jadi penekannya ini yang diberikan huruf kapital. Seperti itu. Terus peresepan. Nah, jadi bukan hanya dari pengadaan, penyimpanan, tapi peresepan juga ada. Jadi diusahakan resepnya itu tulisannya jelas. Kita kalau misalnya ada dokter ya, kalau misalnya ada rumah sakit yang belum menerapkan sistem e-resep, kemudian kita kan tahu ya ciri khasnya dokter ini tulisannya jelek ya. Kita informasikan ke dokter. Dokter, tulisannya bagus dong dokter. Jadi kita bagaimana cara komunikasi kita. Tulisan dalam resep harus jelas, resep harus secara jelas menyebutkan namanya, bentuk sediaan, nama penggunaan, kemudian diagnosa indikasi pengobatan, kemudian bila memungkinkan nama obat dan daftar pesanan pedoman dan komunikasi yang jelas dan edukasi ke pasien. Ya, ini adalah peresepannya ya, tulisannya harus jelas.
informasi perintah yang didapatkan dokternya harus jelas. Kemudian dispensing tadi sudah jelaskan ya, identitas berdasarkan nama, kekuatan, kemudian kesesuaian dosis, labelnya sama. Kemudian administrasi, pada saat kita melakukan administrasi, yaitu melakukan baca label obat secara hati-hati selama proses melakukan dispensing. Jadi administrasi kan proses awal, bukan ya? Dan kita harus benar-benar baca bahwa resepnya itu sama yang kita melakukan permintaannya, kita ketik di komputer permintaan itu sama. Sehingga pada saat proses dispensing juga kita melakukan sesuai resepnya. Cek secara rutin penggunaan obat yang resep yang pernah masuk, kemudian klarifikasi permintaan pesanan dengan cara membaca kembali pesanan tersebut. Terus kemudian pemantauan. Saat melakukan pemantauan terhadap obat, pastikan semua fasilitas yang diperlukan untuk penataan penyimpanan obat lasa itu harus senantiasa diorganisasikan. Jadi harus diratakan. Jadi maksudnya kalau misalnya emang kebijakannya di rumah sakit itu menggunakan sistem penyimpanan yang tadi ya, jadi semua depo itu harus sama. Seperti itu. Kemudian informasi mengacu pada ketentuan yang berlaku, pastikan bahwa penyampaian informasi semua personel bekerja di unit pelayanan dapat mengakses daftar obat kategori lasa. Staf yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan, pelayanan farmasian, dapat memberikan informasi terkait dengan obat baru dan obat kategori. Jadi kan jadi kita bikin daftar obat lasa itu harus terupdate. Kalau misalnya ada obat baru lagi, ya kita harus update. Ini loh tambahan obatnya. Itu edukasi ke pasien dan juga evaluasi. Evaluasi ini jika misalnya memang dalam 1 bulan atau periode tersebut itu ada terjadi kesalahan seperti itu. Dan ini lasa tadi kan Hekler itu kan bukan hanya obat lasa dan menangrum ya, tetapi juga obat-obat dengan konsentrasi tinggi. Jadi maksudnya adalah elektrolit konsentrasi tinggi itu adalah konsentrasi yang pekat, di mana sediaan obat yang mengandung ion elektrolit yang sebelumnya digunakan terlebih dahulu diencerkan. Jadi sesuai dengan aturan dokternya, kalau memang larutan tersebut itu harus diencerkan dengan pelarutnya berapa persen, berapa mili, seperti itu. Sesuaikan sama prosedurnya. Sebelum digunakan harus terlebih dahulu diencerkan. Jadi tapi sesuaikan ya sama perintah dari dokternya. Kemudian harus dicek berulang untuk penggunaan orang yang berbeda. Jadi harus dicek pada saat sudah diencerkan, kita harus cek lagi. Benar nggak sih obat dengan konsentrasi tinggi ini memang untuk pasien ini, seperti itu. Kemudian buang di tempat yang sampah, yang khusus. Jadi memang harus ada tempat sampah khusus supaya pada saat pembuangannya itu juga tidak akan merugikan di masyarakat sekitarnya, seperti itu. Kemudian disimpan di lemari terkunci dengan kotak hitam, diberi label dengan obat-obat kewaspadaan tinggi dengan elektrolit konsentrasi yang pekat, seperti itu. Ini contohnya untuk elektrolit konsentrasi tinggi ya, ada MgSO4, biasanya dibuat orang untuk ini kontraksi ya, kemudian ada MgSO4 itu ada magnesium sulfat ada 40%, ada 20%. Norma salin itu ada 30% juga. Milon itu natrium karbonat ya. Nah, ini juga pekat KCl. Dextrosa 40 juga pekat. Nah, ini yang perlu merupakan obat-obat elektrolit tinggi. Ini perlu diberikan label atau di penyimpanan khusus. Nah, penyimpanannya adalah lokasi penyimpanan obat perlu diwaspadai berada di lokasi logistik farmasi atau pelayanan farmasi. Jadi untuk konsentrasi tinggi itu harus dibikin ruangan khusus atau misalnya di pojokan atau seperti apa ya, dibikin ruangan khusus, memang itu adalah khusus obat-obat dengan elektrolit tinggi. Tapi memang obat-obat elektrolit konsentrasi tinggi ini memang tidak semua ruangan itu menyediakan. Jadi mungkin hanya khusus aja, misalnya ICU, kemudian ruang bersalin, seperti itu biasanya. Obat disimpan dengan kategori penyimpanan perbekalan farmasi, utamanya dengan memperhatikan jenis sediaan obat, mau Vivo, Vevo, ABC, itu terserah deh. Kemudian elektrolit konsentrasi tinggi yang disimpan pada unit perawatan pasien dilengkapi dengan pengaman. Jadi memang di tiap-tiap ruang perawatan itu kan memang
tidak boleh ada ruang sendiri penyimpanan obat, tetapi di farmasi itu sudah menyediakan seperti tas atau troli emergency. Nah, di situ sudah ada obat-obat yang sudah masuk ke dalam obat elektrolit konsentrasi tinggi itu masuk ke dalam obat emergency tersebut. Biasanya kan obat elektrolit konsentrasi tinggi itu memang digunakan untuk kasus yang kegawat daruratan biasanya. Kemudian beri label high alert, ya, heparin, insulin, KCl, kemudian natrium 30% tadi ya. Penyimpanannya adalah penyiapan. Nah, proses penyiapan dengan kategori elektrolit tinggi perlu penambahan perhatian hal-hal berikut ini, yaitu memverifikasi resep high alertnya, jadi konfirmasi lagi. Verifikasi benar nggak sih orang ini pakai ini. Kemudian digarisbawahi supaya pada saat TTK yang pada proses dispensing itu bisa aware, oh ini ada garis merah, tinta merah, berarti high alert nih, berarti saya harus benar-benar memastikan bahwa obatnya ini sesuai permintaan. Penanganan obat high alert pada keluarga. Jadi kita pada saat memberikan itu harus benar-benar didelegasikan, harus dipastikan ke perawatnya, si penanggung jawabnya. Bu, ini ya high alert ya, jangan sampai kita letakkan begitu aja, nanti siapa tahu ada orang yang mengambil dan tidak tahu itu obat high alert. Dilakukan pemeriksaan kedua oleh petugas farmasi yang berbeda, double check ya. Kemudian petugas farmasi pertama dan kedua membutuhkan tanda tangan. Jadi pada saat sudah mengecek, double check itu harus tanda tangannya. Memang di setiap proses dispensing, proses pelayanan itu harus ada form untuk pengecekan, double check. Siapa yang mengambil, siapa yang melakukan administrasi itu harus tertuang di situ. Pemberian obat yang perlu diwaspadai. Penyimpanan pemberian obat ini sama sih ya. Harus benar, dari prinsipnya ada benar, 7 benar obat, benar waktu, benar dosis, rute, identitas, informasi, dan dokumentasi. Nah, ini yang namanya emergency. Jadi yang saya tadi udah bilang, di ruang perawatan, tiap-tiap ruang perawatan itu tidak diperkenankan untuk menyediakan obat di situ. Nah, tetapi gimana Bu kalau misalnya ada yang misalnya tiba-tiba shock anafilaktik misalnya, tiba-tiba ada proses pasien yang gawat darurat misalnya. Nah, di situ farmasi sudah mengatasinya, yaitu menyediakan obat-obat emergency. Di situ ada kotak emergency, ada tas emergency. Jadi sediaan emergency itu merupakan obat-obat yang bersifat life saving. Jadi digunakan itu hanya untuk kondisi kegawat daruratan. Kemudian pengelolaan obat emergency ditandatangani oleh rumah sakit. Jadi kita punya sistem sendiri. Jadi ada daftarnya obat emergency di tas atau troli tersebut, jumlahnya berapa, obatnya apa saja, kemudian tidak boleh dicampur oleh obat-obat yang lain. Jadi sesuai daftarnya itu, nggak boleh campur lagi. Kemudian bila dipakai untuk keperluan emergency harus diganti. Jadi misalnya kalau misalnya kita sudah ngambil obat KCl misalnya di dalam tas emergency tersebut, kita harus ganti lagi dengan resepnya. Itu ada rentang waktunya. Itu tergantung dari kesempatan rumah sakit. Misalnya dalam sehari kek, atau dalam 2 jam kek, nah itu. Soalnya tiap hari itu farmasi akan mengecek obat emergency ini. Kemudian dicek secara berkala, kadaluarsanya juga dilarang untuk pinjam untuk kebutuhan lain. Nah, ini nggak boleh. Karena di situ udah jelas, udah ada berita acaranya di troli emergency itu. Siapa yang menggunakan, dokter siapa yang penanggung jawab, pasiennya siapa, kondisi bagaimana, ambilnya berapa, itu sudah jelas. Di situ ada berita acara. Obat emergency harus selalu terjaga stoknya. Nah, ini makanya tadi pada saat mengambil itu harus segera dikembalikan. Karena takutnya kalau ada kejadian lagi itu kita sudah siap obat tersebut. Penggantian harus dilakukan segera mungkin dan rumah sakit perlu menetapkan standar waktu maksimal. Tadi ya tergantung dari rumah sakitnya waktunya berapa. Kemudian apabila ada keterbatasan kemampuan jumlah petugas farmasi, penggantian obat emergency bisa diprioritaskan untuk rawat unit yang rawan atau sering jadi kasus emergency. Jadi tidak semuanya
ruang perawatan ini mempunyai emergensi, jadi kita harus membalance ya, jadi mempertimbangkan juga SDM, tugas farmasinya. Jadi kita harus pilah-pilah, kira-kira mana sih ruangan yang perlu obat emergensi, mana sih ruangan-ruangan yang sering terjadi kegawat daruratan. Tadi ya contoh ICU, kemudian bersalin itu kan sering ya, operasi, nah ruang operasi itu sering. Kemudian sediaan emergensi perlu dilakukan monitoring dan pengecekan secara berkala. Jadi setiap hari kalau misalnya terlihat emergensi itu terbuka atau segelnya terbuka, itu kita harus cek apa sih yang bisa digunakan, berita acaranya bagaimana. Kalau misalnya masih tersegel tiap bulan, itu harus dicek informasi. Apabila terdapat obat yang rusak atau hampir ED maupun obat yang sudah kadaluarsa ditemukan harus segera diganti, tetap harus diganti ya. Kemudian dalam monitoring obat emergensi perlu adanya lembar catatan yang berisi catatan pengecekan. Berita acara tadi ya. Dan juga catatan pengecekan yang dimiliki oleh farmasi untuk memonitoring. Ini adalah salah satu daftar obat emergensi. Jadi ini tidak paten ya, karena tiap-tiap rumah sakit itu punya kejadian yang berbeda-beda, punya karakteristik kasus yang berbeda-beda, sehingga itu tiap rumah sakit akan berbeda-beda daftar obatnya. Jadi rumah sakit satu ini tidak mungkin sama dengan rumah sakit yang kedua, atau mungkin juga dengan rumah sakit yang sama, tetapi ruangannya berbeda. Misalnya ICU sama ruang bersalin itu berbeda daftar emergensinya tergantung dari kasusnya seperti itu. Ini contoh dari lemari emergensi ini ya, yang troli emergensi ya. Ini biasanya di rumah sakit besar sih troli. Jadi kita kalau ada pasien gawat itu langsung didorong aja. Ya, ini tersegel kan. Atau kalau misalnya enggak, ini seperti ini bisa. Kayak tas. Pokoknya intinya adalah yang bisa langsung dibawa. Jadi tidak boleh nancep terus itu. Bisa dibawa kemana-mana. Tapi tersegel ya. Jadi nanti segel. Ini juga tersegel. Itu yang bisa saya jelaskan di materi penanganan obat-obat khusus ya. Mungkin ada jika nanti ada pertanyaan, silakan kontak ke saya ya di WA yang sudah saya jelaskan di rencana pembelajaran yang awal tadi ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang sudah saya share, sudah saya informasikan ini bisa bermanfaat buat Anda semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.